Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah, pundaknya lapang panjang, berpenampilan cukup tampan, kulitnya kemerah-merahan, dagunya menempel di dada karena selalu melihat pada tempat sujudnya. Tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Beliau ahli dalam membaca Al-Quran dan suka menangis. Pakaiannya hanya 2 helai sudah kusut, yang satu untuk penutup badan dan yang satunya untuk selendang. Tiada seorang pun yang menghiraukan. Dia tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi sangat terkenal di langit. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim. Tak punya sanak famili, kecuali hanya ibunya yang telah tua renta dan lumpuh. Hanya penglihatan kabur yang masih tersisa. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk sekedar menopang kesehariannya bersama sang ibu. Bila ada kelebihan, ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Kesibukannya sebagai penggembala domba dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta tidak mempengaruhi kegigihan ibadahnya. Ia tetap melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais Al-Qarni. Beliau telah memeluk agama Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tak ada sekutu baginya. Islam mendidik setiap pemeluknya agar berakhlak luhur. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya sangat menarik hati Uwais, sehingga setelah seruan Islam datang di negeri Yaman, ia segera memeluknya. Karena selama ini hati Uwais selalu merindukan datangnya kebenaran. Banyak tetangganya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sekembalinya di Yaman, mereka memperbarui rumah tangga mereka dengan cara kehidupan Islam. Alangkah sedihnya hati Uwais setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka itu telah bertamu dan bertemu dengan kekasih Allah penghulu para nabi, sedang ia sendiri belum. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW menumbuhkan kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan sang kekasih. Tapi apalah daya, ia tak punya bekal yang cukup untuk pergi ke Madinah. Dan yang lebih ia beratkan lagi adalah sang ibu, yang jika dia pergi, maka tidak ada yang merawatnya. Diceritakan ketika terjadi pertempuran Uhud, Rasulullah SAW mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Kabar ini akhirnya terdengar oleh Uwais. Ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukannya sebagai bukti kecintaannya kepada beliau SAW, sekalipun dia belum pernah melihatnya. Hari berganti dan musim berlalu, dan kerinduan yang tak terbendung membuat hasrat untuk bertemu tak dapat dipendam lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, kapankah dia dapat menziarahi nabinya dan memandangi wajah beliau dari dekat? Tapi bukankah ia mempunyai ibu yang sangat membutuhkan perawatannya dan tak tega ditinggalkan sendiri? Hatinya selalu gelisah siang dan malam menahan kerinduan untuk berjumpa. Akhirnya pada suatu hari, Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi Nabi SAW di Madinah. Sang ibu walaupun telah uzur merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memaklumi perasaan Uwais dan berkata,
Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang. Dengan rasa gembira dia berkemas untuk berangkat dan tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama dia pergi. Sesudah berpamitan sambil menciumi sang ibu, berangkatlah Uwais menuju Madinah yang berjarak kurang lebih 400 km dari Yaman. Medan yang begitu ganas dilaluinya, tak peduli penyamun gurun pasir, bukit yang curam, gurun pasir yang luas yang dapat menyesatkan dan begitu panas di siang hari, serta begitu dingin di malam hari. Semuanya dilalui demi bertemu dan dapat memandang sepuas-puasnya paras baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dirindukannya. Tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segera dia menuju ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Keluarlah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu. Dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukannya tak berada di rumah. Dalam hatinya bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tapi kapankah beliau pulang? Sedangkan masih terngiang di telinga pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya tersebut telah mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akhirnya dengan terpaksa mohon pamit kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang ke negerinya. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melangkah pulang dengan perasaan haru. Sepulangnya dari perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya, bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit, sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya tertegun. Menurut informasi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memang benar ada yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga dia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah dia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan bersabda, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Tahun terus berjalan dan tak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hingga kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berlalu dan kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Ia segera mengingatkan kepada Sayyidina Ali untuk mencarinya bersama. Sejak itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, beliau berdua selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni.
apakah ia turut bersama mereka. Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang terjadi, sampai-sampai ia dicari oleh Amirul Mukminin dan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, beliau berdua bergegas pergi menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar segera membalikan tangan Uwais Al-Qarni untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Benar saja, dia penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah nama saudara? Nama saya Abdullah, jawab Uwais. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya dia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang seharusnya meminta doa kepada kalian, karena engkau adalah seorang Amirul Mukminin dan seorang menantu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Mendengar perkataan Uwais, Sayyidina Umar berkata, kami datang ke sini hanya untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menolak dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lain lagi. Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam, tak terdengar beritanya. Tapi ada seorang lelaki pernah bertemu dan ditolong oleh Uwais. Waktu itu kami sedang berada di atas kapal menuju tanah Arab bersama para pedagang. Tanpa disangka-sangka angin topan berhembus dengan kencang. Akibatnya hempasan ombak menghantam kapal kami sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal semakin berat. Pada saat itu kami melihat seorang laki-laki yang mengenakan selimut berbulu di pojok kapal yang kami tumpangi. Lalu kami memanggilnya. Lelaki itu keluar dari kapal dan melakukan sholat di atas air. Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. Wahai waliullah, tolonglah kami. Tetapi lelaki itu tidak menoleh. Lalu kami berseru lagi, demi Zat yang telah memberimu kekuatan beribadah, tolonglah kami. Barulah lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, apa yang terjadi? Tidakkah engkau melihat bahwa kapal dihembus angin dan dihantam ombak? Tanya kami. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah,
katanya, "Kami telah melakukannya. Keluarlah kalian dari kapal dan membaca Bismillahirrahmanirrahim." Kami pun keluar dari kapal satu persatu dan berkumpul di dekat orang itu. Pada saat itu jumlah kami 500 orang lebih. Sungguh ajaib, kami semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami berikut isinya tenggelam di dasar laut. Lalu orang itu berkata kepada kami, "Tak apalah harta kalian menjadi korban asalkan kalian semua selamat." "Demi Allah, kami ingin tahu siapakah nama Tuan?" tanya kami. "Uwais Al-Qarni," jawabnya dengan singkat. Kemudian kami berkata lagi kepadanya, "Sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang dikirim oleh orang-orang Mesir. Jika Allah mengembalikan harta kalian, apakah kalian akan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di Madinah?" tanyanya. "Ya," jawab kami. Orang itu pun melaksanakan sholat 2 rakaat di atas air, lalu berdoa. Setelah Uwais Al-Qarni berucap salam, tiba-tiba kapal itu muncul ke permukaan air. Lalu kami menumpanginya dan meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah. Tidak satupun yang tertinggal. Beberapa waktu kemudian tersiarlah kabar jika Uwais Al-Qarni telah berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika hendak dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang hendak pergi menggali kuburnya, ternyata di sana sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Entah dari mana datangnya orang-orang tersebut, tidak ada satupun orang yang tahu. Dan Syekh Abdullah bin Salamah menjelaskan, "Ketika aku ikut mengurusi jenazahnya hingga aku pulang dari mengantarkan jenazahnya, lalu aku bermaksud untuk kembali ke tempat penguburannya guna memberi tanda pada kuburnya, akan tetapi sudah tak terlihat lagi ada bekas kuburan." Sedikit penjelasan, Syekh Abdullah bin Salamah adalah orang yang pernah ikut berperang bersama Uwais Al-Qarni pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak yang terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurusi jenazah dan pemakamannya tersebut. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tak pernah dihiraukan bahkan oleh orang Yaman dan tetangganya sekalipun. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, disitulah selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa Uwais Al-Qarni. Ternyata dia tak dikenal di bumi, tetapi begitu terkenal di langit. Bahkan di dalam Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542 dikatakan,
bahwa sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Wallahu a'lam bishawab.